Oke, kembali lagi bersama Kak Gina. Nah, sekarang kita akan menjelaskan mengenai jaringan hewan yang ketiga, yaitu jaringan otot. Nah, jaringan otot di sini dia merupakan jaringan yang beda sendiri. Kenapa? Karena otot di sini adalah salah satu alat gerak aktif ya. Jadi Kak Gina tulis di sini dia sebagai alat gerak aktif ya. Kenapa bisa dijadikan alat gerak aktif? Karena jaringan otot itu dapat berkontraksi ya, dan juga bisa berelaksasi. Nah, sehingga si jaringan otot ini bisa dijadikan sebagai alat gerak aktif karena kemampuannya untuk melakukan kontraksi dan juga bisa berelaksasi seperti itu ya. Nah, jaringan otot. Kalau berbicara mengenai jaringan otot, nah berarti kan jaringan otot ini terdiri dari sel-sel otot. Nah, pasti kalian sudah pernah belajar mengenai ini, dulu pernah dibahas di kelas 9 ya tentang jaringan otot mungkin ya. Nah, di sini dibagi menjadi 3 ya. Jadi di sini untuk jaringan otot terdiri dari 3 buah sel, yaitu kita bedakan, kita buat tabel ya di sini. Nih, ini macam sel ototnya. Ada 3 buah sel otot. Yang pertama ada sel atau ada yang disebut otot polos. Otot polos begitu ya. Kemudian ada yang disebut otot lurik begitu. Dan satu lagi ada yang disebut, nah ini agak ke bawahin ya, otot lurik. Dan di sini adalah otot jantung begitu. Kurang lebih seperti ini. Nih, kita lihat apa saja nih. Kita bedakan ya dari bentuk selnya dulu. Bentuk selnya. Kemudian kita lihat jumlah dan letak inti sel. Kemudian kita lihat cara kerjanya. Kemudian kita lihat sifatnya. Lalu terakhir kita lihat contohnya di mana saja. Begitu. Oke, yang pertama kita lihat dulu otot polos. Otot polos ini bentuknya kurang lebih seperti ini. Sini ya. Si selnya kurang lebih seperti ini. Ini intinya. Kenapa dinamakan polos? Karena di sini serabut ototnya tipis-tipis, ya. Nah, ini juga salah satu yang mendukung kenapa mereka bisa kontraksi, karena otot itu punya serabut-serabut otot yang bersifat kontraktif gitu ya. Serabut ini disebut dengan aktin dan miosin, kurang lebih seperti itu, ya. Nah, bentuk seperti ini disebut dengan bentuk gelondong. Jadi bentuk selnya gelondong atau kumparan. Begitu. Jumlah dan letak inti, untuk intinya ini ya. Nah, ini inti selnya. Inti sel itu jumlahnya ada 1 dan letaknya di tengah. Jadi Kak Gina tulis 1 di tengah. Nah, cara kerjanya bagaimana untuk otot polos? Cara kerjanya di sini
tidak mudah lelah ya, atau tidak. Oh itu sorry, kalau itu sifat kita namakan untuk cara kerja ini involunteer saja ya, involunteer. Nah, apa itu involunteer? Tidak disadari. Nah begitu. Nah barulah kalau sifatnya tidak cepat lelah. Tidak cepat lelah. Contohnya apa? Ini gampang sekali. Semua tubuh kita hampir sebagian besar terdiri dari otot polos ya. Jadi di sini contohnya ada di saluran pencernaan gitu ya. Kemudian saluran pernafasan. Kemudian juga ada saluran ekskresi gitu ya. Nah, jadi memang hampir semua itu terdiri dari otot polos begitu ya. Nanti Kak Gina kasih tahu cara ingatnya bagaimana. Kita gariskin dulu. Itu untuk otot polos ya. Nah sekarang kita ke otot lurik. Kita pindahin agak ke atas ya. Otot lurik. Bentuk selnya otot lurik, dia si selnya itu silindris memanjang. Silindris memanjang. Kurang lebih seperti inilah. Nah, karena di sini si serabut-serabutnya terdiri dari serabut yang tebal dan juga serabut yang tipis, maka akan terlihat seperti ini. Oke, jadi ini disebutnya dengan silindris memanjang. Oke, nah intinya di mana? Nah intinya ini banyak dan adanya di tepi. Nah, gitu ya. Kurang lebih seperti ini. Oke, jadi kalau kita tulis intinya itu banyak dan letaknya di tepi. Begitu. Oke. Nah, selanjutnya di sini bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya itu disadari alias volunteer. Volunteer atau disadari. Disadari. Karena disadari jadi kita tahu ya. Makanya sifatnya di sini cepat lelah. Cepat lelah. Oke. Nah, contohnya siapa? Nah, tadi selain dari hampir semua tubuh kita terdiri dari otot polos, nah di sini yang terdiri dari otot-otot lurik gampang sekali ya. Ini contohnya di otot kaki ya. Otot yang menempel pada rangka ya. Jadi kalian tulis otot rangka gitu ya. Jadi memang ini kurang lebih sebagian besar untuk otot lurik adanya otot yang menempel pada otot rangka, khususnya yang digunakan sebagai alat gerak ya, yang sering bergerak gitu ya. Nah, otot rangka di sini ya contohnya seperti otot tangan, otot kaki begitu. Namun ada nih seperti mulut, kita kan kalau bicara itu juga pakai otot ya. Nah, ini otot mulut juga disadari. Berarti di sini mulut ya, bagian tulis mulut dan juga anus. Nah, anus itu terdiri dari otot polos dan juga otot lurik, khususnya anus bagian luar ya. Jadi ketika kita misalkan lagi pup, itu mau lagi BAB gitu ya, mau memotong feses itu kan pasti suka kerasa di bagian anus bagian luar itu twing gitu ya. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Nah, satu lagi kita garisin dulu. Satu lagi ada otot jantung. Otot jantung ini bentuknya sama ya, silindris memanjang. Namun di sini ada perbedaan. Nah, perbedaannya adalah dia itu bercabang.
gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi yang membedakan otot lurik dan juga otot jantung itu dari percabangannya begitu. Kurang lebih seperti ini. Oke ya. Nah, ini sama-sama strukturnya itu berlurik-lurik ya. Jadi inilah yang membedakan antara otot jantung dan juga otot lurik dari percabangannya. Nah, intinya ada berapa? Ini satu di tengah ya. Jadi boleh Kak Gina tulis di sini silindris, memanjang, dan bercabang. Itu yang membedakannya. Oke. Sebetulnya sih kalaupun ditulis silindris itu sudah betul, sudah cukup, tapi tidak apa-apa ya, biar lebih jelas. Intinya ada satu tepatnya di tengah. Kemudian cara kerjanya ini tidak disadari ya, tapi boleh di sini ritmis ya. Walaupun memang tidak disadari, tapi cenderung lebih ritmis gitu. Jadi berirama gitu ya. Ritmis, kemudian sifatnya tidak cepat lelah. Tidak cepat lelah. Ya kali kalau misalnya otot jantung cepat lelah kan nggak mungkin ya. Kalau cepat lelah nanti misalkan berhenti kan gimana begitu. Jadi pasti tidak cepat lelah dan mereka itu ritmis kerjanya. Nah, contohnya di mana? Nah, di sini nih contohnya, yaitu hanya di otot jantung saja. Jadi gampang ya nih cara melihatnya. Jadi pokoknya gini aja. Otot itu kan ada 3, otot polos, lurik, jantung. Nah, untuk otot jantung pasti letaknya di jantung. Untuk otot lurik, selain yang menempel di rangka, khususnya yang dipakai untuk bergerak seperti betis atau di kaki atau di tangan begitu ya. Nah, itu juga ada di mulut dan juga di anus. Nah, sisanya seperti saluran reproduksi, saluran pencernaan, saluran ekskresi, dan yang lain-lainnya yang tidak disadari itu berarti otot polos. Mudah kan? Gampang ya? Nah, sekian dulu untuk jaringan